Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sejarah pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia pada Mei 1940. Penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintah Belanda. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintah yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Latar belakang. Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus. Namun, sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk 2 operasi besar. Tanggal 7 Desember 1941 akan menyerang secara mendadak basis armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan angkatan laut yang mereka miliki, mendukung angkatan darat dalam operasi selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya atau Singapura yang akan dilanjutkan ke Jawa. Hari Minggu pada tanggal 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam 2 gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan 2 kapal besar serta merusak 6 kapal perang lain. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Tahun 1941, 11 Januari, tim perundingan Jepang yang baru dan lebih agresif di bawah Yoshizawa tiba di Batavia. Februari, tekanan Jepang yang kian meningkat terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk bergabung dengan wilayah kemakmuran bersama Asia Timur Raya ditolak Van Mook. 14 Mei, Jepang mengirimkan sebuah ultimatum kepada pemerintah Hindia Belanda menuntut agar pengaruh dan kehadiran Jepang dibiarkan di wilayah ini. 6 Juni, perundingan antara Belanda dan Jepang gagal. Pemerintah Hindia Belanda menjawab bahwa tidak akan ada konsesi yang akan diberikan kepada Jepang dan bahwa semua produk strategis termasuk minyak dan karet telah dikontrakkan untuk dikapalkan ke Britania dan Amerika Serikat. 16 Desember, orang-orang Aceh yang anti Belanda mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan Jepang di Malaya. 17 Desember, Jepang melakukan serangan udara atas Ternate, Jepang mendarat di Sarawak. 22 Desember, pasukan invasi utama Jepang mendarat di Filipina. Tahun 1942, Januari. Pada 6 Januari, serangan udara Jepang pertama atas Ambon. 10 Januari, Jepang mulai menginvasi Indonesia di Kalimantan, tepatnya Tarakan dan Sulawesi, tepatnya di Manado. 11 Januari, Jepang merebut Tarakan. 13 Januari, Jepang merebut Manado. 15 Januari, Jenwavel dari Britania mengambil alih komando atas Abdacom, Komando Gabungan Sekutu Pertama, Australia, Britania, Belanda, Amerika, di dalam perang.
23 Januari, Jepang merebut Balikpapan meskipun terdapat serangan balasan dari Belanda dan Amerika Serikat. 25 Januari, Jepang merebut Kendari di Sulawesi. 30 Januari, Jepang menyerang Ambon, pasukan-pasukan KNIL. Februari. Pada 1 Februari, Jepang merebut Pontianak. 3 Februari, Jepang mengebom Surabaya, memulai serangan udara terhadap sasaran-sasaran di Jawa. 4 Februari, pertempuran Selat Makassar, yaitu pertempuran laut antara Kalimantan dan Sulawesi. Angkatan Udara dan Laut Jepang memaksa mundur sekutu hingga ke Cilacap. Jepang maju hingga ke Sulawesi. 6 Februari, Jepang mulai mengebom Palembang. 9 Februari, Jepang mengebom Batavia, Surabaya, dan Malang. 10 Februari, Jepang merebut Makassar. 13 Februari, Jepang mendaratkan pasukan parasut di Palembang, merebut kota dan industri minyaknya yang berharga. 19 Februari, pertempuran Selat Batu, pertempuran laut antara Bali dan Lombok, sebuah satuan kecil pasukan Jepang memukul mundur pasukan Belanda dan Australia. Jepang mendarat di Bali, serangan udara pertama Jepang atas Darwin, Australia. 20 Februari, Jepang mendarat di Timor dan tanggal 24 Februari tentara Jepang telah menguasai Timor. 23 Februari, revolusi melawan Belanda dimulai Aceh dan Sumatera Utara dengan dukungan Jepang. Belanda memindahkan Soekarno ke Padang. Soekarno lolos dalam kekacauan sementara Belanda melakukan evakuasi. Belanda mengevakuasi Syahrir dan Hatta dari Banda lewat udara beberapa menit sebelum Jepang mengebom pulau itu. 27 Februari, pertempuran Laut Jawa dalam pertempuran di Laut Jawa dekat Surabaya yang berlangsung selama 7 jam. Maret. 1 Maret, pertempuran Selat Sunda. Pasukan invasi Jepang mendarat di Banten. Pasukan invasi Jepang mendarat di sebelah barat Surabaya. Serangan udara Jepang atas Medan. 5 Maret, serangan udara Jepang di Cilacap. Jepang masuk ke Batavia. 7 Maret, Jepang merebut Cilacap. 7 Maret, Rangon jatuh ke tangan Jepang. 8 Maret, Jepang merebut Surabaya. 9 Maret, pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal John Hart van Stankerborg Staatshower bersama Letnan Jenderal Hunter Porter, Panglima tertinggi tentara India Belanda, datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara pemerintahan Hindia Belanda dengan pihak tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. 11 Maret, perlawanan Aceh terlibat dalam pertempuran dengan Belanda yang sedang mengundurkan diri. 12 Maret, Jepang mendarat di Sabang. Operasi-operasi di Aceh selesai sekitaran 15 Maret. 12 Maret, Jepang tiba di Medan. Agustus, September, Oktober. 29 Agustus, Jepang mulai memindahkan sejumlah pasukan dari Sumatera dan Jawa ke Kepulauan Solomon. 16 Oktober, tentara ke-16 Jepang mengirimkan pasukan-pasukan pengawal ke Lombok, Sumba, dan Timor. Pada mulanya, propaganda Jepang kedengaran seperti perbaikan dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Setelah itu, pasukan Jepang mulai mencuri makanan dan menangkapi orang untuk dijadikan pekerja paksa, sehingga pandangan bangsa Indonesia terhadap mereka mulai terbalik. November pemberontakan di Aceh diredam oleh Jepang. Jenderal Imamura digantikan oleh Jenderal Harada. 7 Desember, Ratu Wilhelmina dari Kerajaan Belanda di pengasingan berpidato menjanjikan perbaikan hubungan kembali dengan jajahan. Setelah perang selesai, 27 Desember, Jepang membuka kamp interniran pertama untuk perempuan Belanda di Ambarawa. Tahun 1943, Januari, Jepang menangkap Amir Syarifuddin untuk mematahkan gerakan perlawanannya. Syarifuddin dijatuhi hukuman mati, tapi Soekarno mengintervensi dan membelanya atas nama sendiri. 9 Maret, Jepang membentuk Putra Pusat Tenaga Rakyat, sebuah sayap organisasi politik. Soekarno menjadi ketuanya, Hatta dan Ki Hajar Dewantara salah satu anggotanya. Jepang membentuk sayap militer lokal, disebut Heiho, menjadi
Unit Reguler Jepang. Tentara Heiho dari Indonesia adalah kombinasi antara sukarelawan dan milisi. 13 Agustus, Amerika melancarkan serangan bom dari Australia terhadap Balikpapan. Jepang mulai mengambil alih perkebunan gula untuk menguasai produksi gula. September, pemberontakan melawan Jepang berhasil ditumpas di Kalimantan Selatan dan Barat. 8 September, perintah dari markas besar militer Jepang di Saigon untuk membentuk Gyugun, angkatan bersenjata lokal di sepanjang Asia Tenggara. 3 Oktober, Jepang membentuk Gyugun di Sumatera dan Jawa. Pasukan di Jawa disebut Peta, pembela tanah air. Banyak tokoh yang tergabung dalam Peta, termasuk Sudirman dan Soeharto. 24 Oktober, payung organisasi MIAI berganti nama menjadi Masyumi, Majelis Syuriah Muslimin Indonesia. Jepang mulai melancarkan kerja paksa terhadap penduduk desa Romusa. Ribuan orang mati dan hilang. Jepang mulai menjarah beras. 3 November, Hatta berpidato menghimbau orang Indonesia untuk bergabung dengan Peta. 10 November, Soekarno-Hatta dan Kiai Bagus Hadikusumo berangkat ke Tokyo untuk bertemu dengan Kaisar Jepang. Tahun 1945, Januari sampai April. 14 Februari, tentara Peta di Blitar menyerang gudang senjata Jepang. 1 Maret, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, sebuah komite untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, diumumkan pembentukannya oleh Jepang. Mei, 3 Mei, gerilyawan Aceh menyerang pos Jepang di Pandrah, berhasil membunuh seluruh tentara Jepang. 29 Mei diselenggarakan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung sampai 1 Juni. 1 Juni, Soekarno menjelaskan tentang doktrin Pancasila di depan BPUPKI. Militer Jepang mengadakan pertemuan di Singapura, merencanakan pengalihan kekuasaan Indonesia kepada pimpinan pejuang kemerdekaan Indonesia. 1 Juli, tentara Australia menguasai Balikpapan. Pesawat Amerika menjatuhkan bom di Wat Tampone. Sekutu, sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing, bila Jepang berhasil diusir dari daerah penduduknya. Dan itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.